Siap. Satu, dua, tiga. Imajinasi kelihatan? Siap ya? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Siap ya? Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita bersyukur bisa berkumpul bersama. Semuanya bersyukur. Saya renungkan orang Katolik itu di masyarakat seperti lampu. Ini saya hitung tadi ada 10 lampu. Yang menyala hanya 2. Kalau kita bicara soal kuantitas, mungkin kita merasa lemah kalau bicara soal kuantitas. Tapi kalau berbicara soal kualitas, kita pede. Kuantitas boleh rendah, tapi kualitasnya tinggi. Hanya 2 yang menyala. Memang hanya 2, tapi ketika yang 2 itu menyala, dia memberi pengaruh yang besar. Sama dengan matahari. Nanti boleh keluar dan lihat matahari kalau kuat. Secara kuantitas rendah. Matahari jumlahnya hanya 1. Kuantitas boleh rendah. Tapi ketika kualitasnya tinggi, maka yang jumlahnya hanya 1 ternyata bisa memberi pengaruh yang besar. Kalau kita melihat Kitab suci, maka panggilan kita adalah mari menjadi terang dunia. Menjadi sosok yang punya kualitas, yang memberikan pengaruh. Jadi bukan sekedar ikut, bukan sekedar yang penting ada di masyarakat, tapi bagaimana menjadi yang punya pengaruh di masyarakat. Itulah panggilan kita. Lalu kemudian kalau melihat video tadi, saya mencoba merenungkan yang paling sederhana tetapi mendasar. Saya menemukan ada 3 hal. Pertama yaitu rendah hati. Yang kedua peduli. Lalu ketiga kerjasama. Rendah hati, peduli, kerjasama. Itu bagi kita hal yang biasa. Murid Yesus biasa seperti itu kan. Dan itulah yang dihidupi oleh Yesus. Ketika kita dibaptis, ketika kita menerima sakramen Krisma, ketika kita menerima komuni suci, sebenarnya kita diajak untuk terus merawat dan meningkatkan rendah hati, peduli, kerjasama. Hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang berani menanggalkan egonya, maka dia bisa peduli. Maka dia punya perhatian terhadap yang lain. Maka dia punya perhatian terhadap masyarakat. Hanya orang yang rendah hati dan peduli, maka dia bisa bekerja sama. Jadi syarat untuk bisa bekerja sama adalah dia harus punya sikap yang rendah hati, juga punya sikap yang peduli. Kalau Yesus jalan-jalan lalu melihat orang yang perlu dibantu, Yesus melihat, mengapa melihat? Karena rendah hati. Setelah dia melihat, kemudian tergerak hatinya. Jadi dari mata turun ke hati. Melihat, lalu tergerak hatinya. Lalu kemudian setelah turun ke hati, yang di hati itu kemudian menggerakkan tangan dan kaki. Kepada para murid, tidak. Kamu tidak boleh menyuruh mereka pulang. Kamu harus memberi makan.
Maka kita bisa mengerti kalau tadi Pak Nunung di awal mengumumkan nanti ada makan siang. Nah, saya mau menjelaskan soal ini. Sukacita hidup berbangsa atau sukacita hidup bermasyarakat. Bapak Cuti menyampaikan, orang yang hatinya, orang yang wajahnya bersungut-sungut, cemberut, tidak gembira, nggak bisa mewartakan sukacita. Injil itu kabar baik. Injil itu kabar sukacita. Mustahil nilai-nilai yang ada dalam Injil, mustahil bisa kita wartakan kalau kita sendiri tidak mengalami sukacita itu. Maka nomor satu adalah hati kita harus bersukacita. Seperti Paulus, merupakan kebahagiaan bagi saya kalau saya bisa mewartakan Injil, mewartakan sukacita, menjadi yang bekerja sama, memberikan pengaruh di masyarakat, harus menjadi sukacita. Nanti akan ada diskusi kelompok kecil. Pertanyaannya sudah ada di sini. Nanti ditunjuk saja siapa yang akan menjadi natulennya. Saya akan menampilkan inspirasi dalam bentuk yang lain. Tadi kita mendapatkan inspirasi dalam bentuk video. Sekarang akan ditampilkan inspirasi dalam bentuk yang lain, yaitu obrolan. Saya mau menghargai pengalaman umat. Saya itu kerjanya hanya menghargai pengalaman umat, tapi pengalaman yang baik. Kemarin sore saya bikin video dengan mesinar, juga dengan anak-anak. Isinya ya selalu itu. Isinya selalu menghargai baiknya mereka. Setiap orang punya. Saya mengobrol dengan Pak Abun, saya akan memberdayakan hal baik yang ada di dalam diri Pak Abun. Jadi Pak Abun tenang, saya nggak akan bertanya mengenai utangnya masih berapa. Enggak. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3.